Narasi Pace ini sangat menciderai etika beragama. Menyuruh seorang pastor untuk lepas gelar keagamaan, kawin, dan punya anak, sama seperti kita menyuruh seorang ustadz untuk makan babi. Nggak boleh. Dan kalau itu terjadi kepada saudara-saudara muslim kita, itu dapat dianggap secara meyakinkan sebagai suatu narasi penistaan agama. Kalau Anda seorang aktivis Katolik, tentu saja Anda tahu bahwa pastor dan romo itu merupakan figur yang sangat dihormati di agama Katolik. Tapi menurut saya mulut Anda itu terlalu lancang gitu ya. Anda terlalu lancang, bahkan Anda sangat menciderai etika beragama, etika Katolik ketika Anda menyarankan seorang romo untuk kawin dan punya anak. Timor, Ambon, Papua, sehitam-hitamnya kita, hati dan otak kita tidak hitam. Silakan kritik, tapi tunjukkanlah kepada rakyat Indonesia bahwa Pace Natalius Pigai adalah orang intelek. Tuhan kirimkanlah 100 Jokowi lagi. Halo Indonesia, saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Kali ini saya ingin menanggapi komentarnya Pace Natalius Pigai ya. Jadi Pace Natalius Pigai menanggapi cuitan Romo Beni. Romo Beni dalam cuitannya mengatakan MUI harus berbenah agar tidak menjadi sarang terorisme gitu ya. Kemudian Pace Natalius Pigai menanggapi itu yang menurut saya terlalu subjektif gitu ya. Pace Natalius Pigai menanggapi sebagai katanya sebagai aktivis Katolik gitu ya. Saya sangat menghargai Pace, bahwa Pace menanggapi cuitan Romo Beni itu sebagai seorang aktivis Katolik, saya hargai ya. Cuma maaf kata karena menurut saya tanggapan Pace itu terlalu subjektif sehingga saya mempertanyakan intelektualitas Pace. Pace mengatakan Romo Beni sebaiknya lepas gelar keagamaan dan kawin saja dan punya anak. Ini menurut saya sangat menciderai etika beragama ya. Narasi Pace ini sangat menciderai etika beragama. Kalau ini terjadi di saudara-saudara kita yang beragama Islam, ini bisa dinilai atau dianggap secara meyakinkan bahwa ini adalah suatu penistaan terhadap agama. Ya, kalau terjadi kepada saudara-saudara kita yang beragama Islam, ya kan? Kenapa? Karena menyuruh atau meminta seorang romo atau pastor untuk melepaskan gelar keagamaan, lantas kawin dan punya anak, ini sama seperti kita menyuruh seorang ustadz untuk makan babi. Sama, esensinya sama. Ya, menyuruh seorang pastor untuk lepas gelar keagamaan, kawin dan punya anak, sama seperti kita menyuruh seorang ustadz untuk makan babi. Nggak boleh. Ya, tidak boleh. Aturan dalam agama Katolik, pastor atau romo tidak boleh menikah, tidak boleh kawin dan punya anak. Aturan dalam agama Islam tidak boleh makan babi. Ya. Jadi ketika Pace Natalius Pigai menyarankan agar Romo Beni itu lepas gelar keagamaan, kawin dan punya anak, itu jelas-jelas suatu ungkapan yang menciderai etika beragama. Dan kalau itu terjadi kepada saudara-saudara muslim kita, itu dapat dianggap secara meyakinkan sebagai suatu narasi penistaan agama. Gini, Pace Natalius Pigai, saya coba amati cuitan dari Romo Beni ya, dan saya temukan di sana bahwa ungkapan Romo Beni itu bukanlah suatu ungkapan mengatasnamakan agama Katolik. Bukan juga suatu ungkapan yang mengatasnamakan paroki atau gereja tertentu, tidak. Kalau dia mengutarakan hal tersebut sebagai salah satu orang pejabat di BPIP, saya kira itu lebih masuk akal. Sangat masuk akal kalau dia berbicara sebagai salah satu pejabat di BPIP. Kemudian ada setelah cuitan Romo Beni itu
viral tagar bubarkan BPIP. Saya juga nggak masalah, BPIP mau dibubarkan juga saya nggak masalah dengan itu. Ya, saya juga dari dulu kepengennya itu BPIP dibubarkan karena menurut saya tidak efisien untuk memberikan pemahaman pengamalan Pancasila kepada masyarakat. Justru kami ini, ya, kita pegiat sosial media ini yang lebih banyak, lebih sering dan lebih lantang memberikan pemahaman pengamalan Pancasila kepada masyarakat. Saya juga menganggap bahwa BPIP tidak begitu memberi kontribusi yang besar dalam hal memberikan pemahaman pengamalan Pancasila kepada masyarakat. Jadi saya nggak ada urusan dengan BPIP, ya. Saya tidak ada urusan dengan BPIP, tidak ada maksud dan niat hati untuk membela BPIP, tidak juga ada maksud dan niat hati untuk membela Romo Beni. Tidak ada sama sekali. Ya, saya hanya ingin semoga Pace Natalius Pigai ini sadar dan memberikan komentar yang beretika. Kalau Anda seorang aktivis Katolik, tentu saja Anda tahu bahwa pastor dan romo itu merupakan figur yang sangat dihormati di agama Katolik. Tapi menurut saya mulut Anda itu terlalu lancang gitu ya. Anda terlalu lancang, bahkan Anda sangat menciderai etika beragama, etika Katolik, ketika Anda menyarankan seorang romo untuk kawin dan punya anak. Gini, Pace Natalius Pigai yang saya hormati, kita sebagai orang hitam ya, orang Timor, Ambon, Papua, kita ini ras hitam, ya. Tapi sehitam-hitamnya kita, otak dan hati kita tidak hitam. Yang terakhir, Pace Natalius Pigai yang saya hormati, kenapa Romo Beni sampai angkat bicara menyentil MUI? Jelas karena MUI dalam banyak kesempatan bahkan terlalu sering menyoroti sistem kenegaraan. Kalau suatu pihak, kelompok atau golongan tertentu hanya berbicara soal-soal dalam kelompok mereka, dalam golongan mereka, itu tidak akan menjadi masalah bagi masyarakat luas, tidak akan menjadi masalah bagi rakyat seluruh Nusantara ini. Tapi ketika kelompok atau golongan tersebut menyoroti negara secara terus-menerus, maka otomatis seluruh rakyat Nusantara ini akan menyatakan sikap. Kenapa? Karena yang dia soroti adalah negara semua umat di Indonesia. Yang dia soroti adalah negara seluruh rakyat Nusantara. Jadi wajar ketika Romo Beni menyentil MUI. Menurut saya wajar sekali. Baik itu sebagai anak bangsa Indonesia, baik itu sebagai pejabat BPIP, sangat wajar. Sentilan Romo Beni terhadap MUI itu kira-kira sama seperti ketika saya menyentil Pace Natalius Pigai. Karena Pace Natalius Pigai dalam narasi-narasinya, dalam opini-opininya, dalam kritikan-kritikannya, itu membentur negara, membentur pemerintahan. Yang mana negara dan pemerintahan ini adalah milik seluruh rakyat Nusantara, milik seluruh umat yang ada di Indonesia. Jadi wajar ketika Pace Natalius Pigai mengkritik negara atau mengkritik pemerintah, lantas ada reaksi dari masyarakat luas, ya, menyoroti Pace Natalius Pigai, itu wajar. Jadi sentilan Romo Beni di sini menurut saya sangat wajar, baik itu sebagai anak bangsa Indonesia maupun juga sebagai salah satu pejabat di BPIP, itu sangat wajar. Tapi kalau Pace Natalius Pigai merasa hal tersebut perlu dikritik, silakan kritik. Tapi tunjukkanlah kepada rakyat Indonesia bahwa Pace Natalius Pigai adalah orang intelek dan tidak menyerang Romo Beni secara membabi buta, apalagi sampai menciderai dan mencoreng etika agama Katolik. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada Pace Natalius Pigai. Sekali lagi, Pace Natalius Pigai, bahwa kita ras hitam, Timor, Ambon, Papua, sehitam-hitamnya kita, hati dan otak kita tidak hitam. Saya kira itu. Mohon maaf bila ada bahasa yang kurang berkenan di hati Pace.
Begitulah cara rakyat jelata mengutarakan pendapatnya. Saya Krisyanto Yenoni.